Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam, Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang menonton. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad dosen, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan prototipe dari analisis kami dari mata kuliah ekspor impor dengan produk Rixas As IRC yang berjudul Analisis dan Simulasi Kegiatan Ekspor Raiksa As dari Jawa Timur ke Jepang. Nah, untuk studi kasus ini dilakukan pada perusahaan yang mengelola limbah Skampati menjadi Raiksa As atau RHA, yaitu Agus Skampati, dengan kandungan silika yang tinggi sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan baku industri semen, konstruksi, baja, kaca, hingga kosmetik. Langsung saja kita melihat poster. Ini untuk posternya. Berdasarkan kondisi Indonesia, Indonesia ini kan merupakan negara agraris yang menghasilkan limbah padi dalam jumlah besar. Melalui proses pembakaran yang terkontrol, limbah tersebut dapat diolah menjadi resource X yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan mendukung konsep green industry, circular economy, serta waste to value. Karena permintaan dunia terhadap material ramah lingkungan terus meningkat, komoditas ini memiliki peluang ekspor yang cukup besar. Berdasarkan data perusahaan yang kami observasi, volume ekspor meningkat dari sekitar 40 ton pada tahun 2020 menjadi sekitar 100 ton pada tahun 2025. Produk dikirim menggunakan HS Code 2302 untuk Resource Ax 4010 4020, mohon maaf, dengan tujuan utama negara-negara Asia. Nah, salah satu pengiriman yang menjadi studi kasus pada kali ini itu adalah ekspor menuju Tokyo, Jepang, menggunakan kontainer 40 feet, Incoterms CFR, berat muatan 8.000 kilo, serta nilai ekspor sekitar USD 2.447. Produk memiliki kandungan silika minimal 85%, sehingga memenuhi kebutuhan industri di Jepang. Bisa dilihat produk utamanya tampilannya seperti ini. Untuk ada RHA high carbon, ada mid carbon, ada low carbon, ada fosil. Nah, ini RHA ini kan diproduksi dari pembakaran sekam padi. Ini untuk kandungan-kandungannya, spesifikasinya, untuk pemanfaatannya. Nah, ini untuk analisis pasar Jepang. Ini untuk dokumennya bisa dilihat dokumen dan persyaratan ekspor di Jepang itu kualitas produk konsisten sesuai standar BUYAR, kemasan memenuhi standar pengiriman internasional, dokumen ekspor lengkap dan akurat, kepatuhan regulasi bea cukai dan negara tujuan, sertifikasi produk COA, Certificate of Analysis dan MSDS. Nah, untuk mengapa sih Jepang dipilih? Karena Jepang memiliki industri konstruksi dan manufaktur yang membutuhkan material berbasis silika dalam jumlah besar. Selain itu, Jepang juga ini memiliki komitmen terhadap penggunaan material ramah lingkungan sehingga permintaan terhadap resource ox itu terus meningkat. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk meningkatkan ekspor produk berbasis limbah pertanian. Nah, untuk eh, walaupun peluangnya itu besar, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi perusahaan. Di antaranya adalah konsistensi kualitas produk antar mitra, produksi itu berbeda daerah. Jadi untuk konsolidasinya Sekampati itu tidak hanya satu daerah yang dikumpulkan. Itu perlu ada konsistensi kualitasnya. Nah, untuk yang kedua itu koordinasi supply chain multimitra. Nah, itu merentankan keterlambatan. Terus ada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, seperti isu-isu yang baru terjadi. Nah, yang keempat ada tingginya biaya freight dan logistik internasional. Kelima, ada keterbatasan perluasan akses dan jaringan pasar baru. Nah,
Selanjutnya itu ada alur proses ekspor. Yang pertama itu ada pengadaan sekat padi dari mitra-mitra petani itu dikumpulkan. Terus dari pengumpulan itu, terus untuk selanjutnya itu ada pembakaran. Nah, itu proses pembakaran ini eh, tidak membakar sendiri beberapa, itu di ada konsolidasinya di mana di perusahaan yang kita analisis itu punya sendiri, namun di luar itu juga kita bermitra membuka pekerjaan baru. Nah, itu. Nah, setelah dibakar dari pihak perusahaan itu ada quality control untuk mengontrol kualitas pada mitra-mitra produksinya. Setelah itu dikonsolidasi dan dikemas. Nah, dikemas ini itu kalau berdasarkan observasi itu kita pakai bag, pakai karung. Nah, untuk setelah itu pengurusan dokumen, ekspor dan custom clearance, terus stuffing ke dalam kontainer, pengiriman melalui pelabuhan Tanjung Perak menuju Tokyo. Nah, untuk dokumennya itu di dokumen yang dibutuhkan itu ada commercial invoice, packing list, bill of lading, sertifikat origin, terus pemberitahuan ekspor barang (PEB), terus insurance policy kalau pakai C CIF, terus ada MSDS, Material Safety Data Sheet, terus ada Certificate of Analysis. Nah, untuk selanjutnya itu untuk strategi pengemasan sendiri dan unit load, kan tadi sudah diberitahukan bahwa untuk pengirimannya itu menggunakan 40 feet FCL, full container load. Untuk unit pengemasannya itu memakai FIBC atau jumbo bag. Nah, untuk jumbo bagnya sendiri itu menggunakan spesifikasi 500 kilogram plus liner PE. Jadi di atasnya itu ditutupin lagi. Nah, untuk paletnya itu menggunakan kayu ISPM 15 dan di starch film, di PP steering band biar tidak tumpah, biar terguncang-guncang itu tidak itu. Terus ada kontainer di sick cam. Nah, itu di samping-sampingnya itu dikasih dikasih apa ya, donate itu biar tidak eh terombang-ambing, nggak utang. Terus untuk spesifikasi pengemasannya itu dalam satu palet itu ada dua FIBC ditumpuk. Terus total paletnya itu kan satu kontainer 40 feet itu kan bisa dimuat 20 palet ya, berdasarkan hitungan dan berdasarkan referensi. Terus untuk total FIBC di dalam kontainer itu ada 40 bag. Nah, isi aktual satu jumbo bag itu plus minus 200 kilo. Kenapa sih kok 200 kilo? Kenapa kok padahal nominalnya kan 500 kilo per jumbo bag. Nah, kenapa kok 200 kilo? Karena density dari RHA sendiri itu kan eh, ada apa ya? Jadi lebih besar density-nya daripada beratnya. Jadi total berat bersih itu sama dengan 8.000 kilo. Nah, untuk berat palet sendiri itu plus minus ya 20 kilo lah per unit. Untuk berat FIBC kosong itu plus minus 2 kilo per unit. Nah, untuk unit load FCL 40 feet itu eh, ini bisa dilihat itu ada 10 palet per baris dikali dua baris sama dengan 20 palet dan total FIBC sama dengan 40 bag karena kan satu palet itu kan terdiri dari dua FIBC yang ditumpuk. Nah, untuk berat kemasan sendiri 20 palet dikali 20 itu sama dengan 400 kilo, 40 FIBC dikali 2 kilo sama dengan 80 kilo. Total berat kotor sama dengan 8.480. Ini kan untuk 2 kilo ini kan FIBC-nya sendiri. Kalau untuk di dalamnya itu kan eh, 200 yaitu nanti di total jadinya 8.480. Nah, untuk utilisasi kontainer dalam 40 feet ini kapasitas volume 40 feet itu kan sama dengan 76,3 meter persegi ya. Meter kubik. Nah, volume produk RHA itu kan 8.000 plus 250 sama dengan dibagi 250 sama dengan 32, meter kubik. Utilisasi volumenya itu sama dengan 41,94%. Payload maksimum untuk beratnya ini 28.000.
560 kilo, untuk utilisasi beratnya itu 29. Nah, ini bisa dilihat bahwa utilisasi volume itu lebih besar daripada utilisasi berat, karena melihat untuk produknya itu beratnya itu tidak seberapa, tapi untuk volumenya itu cukup dibutuhkan cukup banyak. Untuk pola penyusunannya bisa dilihat di sini. Untuk dari tambah atas, di sini ada 20 palet, di mana itu dari 12 meter dengan lebar 2,35 meter. Untuk polanya itu ya seperti saya dijelaskan tadi, ada 10 baris dikali 2 kolom. Terus untuk totalnya itu kan ada 20 palet sama dengan ada 40 FIBC ini sih, terus total berat bersih itu 8.140, total berat kotornya 8.340. Nah, untuk itu lanjut. Nah, ini kami dari hasil riset dan penelitian ini itu ada tiga perbandingan alternatif pengemasan dan investasi, di mana ada beberapa kriteria, yaitu ada kapasitas muatan, utilisasi volume, waktu picking, staffing, tenaga kerja, kelebihan, kekurangan, dan total investasi capek. Ini untuk OPEX-nya. Terus ini kita eh, ada tiga alternatif, di mana alternatif pertama itu pakai jumbo bag plus palet, yang kami rekomendasikan, yang kami jelaskan di awal. Itu kapasitas muatannya itu sampai 8.140 sama semua. Nah, itu untuk utilisasi volumenya tadi itu kan 41,94%. Nah, untuk waktu pickingnya itu 6 jam per 1,5 jam. Terus tenaga kerja dibutuhkan 5 orang. Kelebihannya itu investasinya rendah dan mudah diimplementasikan karena investasinya itu hanya jumbo bag, terus forklift sudah pasti punya karena itu, terus kekurangannya itu waktu lebih lama karena butuh penataan juga. Nah, untuk total investasinya dan OPEX-nya itu 10.771 dengan biaya per produk karena dibagi dengan 8.140 kilogram tadi itu menghasilkan biaya per produk 1.323. Untuk alternatif kedua itu dry bulk container liner. Nah, ini alternatif kedua ini kan tadi yang sudah saya jelaskan terkait kontainer yang dicurahkan. Jadi ini kan dari alternatif pertama itu kan curah, dari alternatif kedua kedua ini curahnya tapi tidak di kapalnya tapi di kontainernya. Di kontainer itu dicetak jumbo bag, dicetak bag buat melapisi kontainer tersebut. Itu langsung dari RHA sendiri itu dimasukkan ke dalamnya. Ada fotonya nanti itu tapi di sana itu plus hopper plus pneumatic loading, karena ngeloadingnya sendiri itu butuh kayak vakum atau dimasukkan menggunakan apa ya, konveyor gitu. Jadi tapi utilisasi volume yang digunakan itu 47,13%, jadi full lah gitu. Untuk waktu packingnya itu sedikit, paling sedikit karena 2 jam atau plus minus 45 menit lah, karena kan eh, langsung masuk ke kontainer. Nah, yang tenaga kerja juga dibutuhkan lebih sedikit 3 orang, karena ya melihat aja, kontrol gitu. Nah, kelebihannya waktu itu tercepat, biaya operasional rendah, namun kekurangannya investasinya fasilitas tinggi karena butuh beli hooper, perlu beli apa ya, material handlingnya itu. Jadi untuk total investasinya itu kalau kami hitung itu 9.375.000 dengan biaya per produk 1.152. Nah, untuk alternatif ketiga ini yang kami ini itu adalah kondisi existing dari perusahaan yang kami observasi, di mana paper bag plus FIBC plus palet, di mana paper bag ini untuk kemasan premiernya, terus digabungin pada FIBC atau jumbo bag, terus di bawahnya dikasih palet. Itu untuk satu bag sendiri itu ya kira-kira 11 kilo per bag. Nah, 11 kilo per bag itu untuk untuk pengiriman 8.000 itu membutuhkan 720 bag. Nah, satu palet itu terdiri dari 36 bag. Nah, untuk waktu picking handlingnya itu sekitar 12 sampai 16 jam karena ya pasti manual. Terus untuk tenaga kerjanya 8 sampai 10 orang karena ya untuk memasukkan ke dalam bag dan itu. Nah, kelebihannya itu fleksibel, mudah didistribusikan. Namun
Kekurangannya untuk biaya kemasan tinggi, kapasitas kecil, terus apa ya, menghasilkan sampah lah untuk bagnya itu sendiri karena ya nggak mungkin dipakai lagi. Nah, untuk estimasi biaya per shipment dari komponen biaya itu ada produk area A, freight load, asuransi, dan dokumentasi handling. Untuk keterangannya itu kan tadi produknya itu kan 8.140 kilo. Nah, itu sama dengan USD 0,187 per kilo. Pengiriman, nah ini untuk freight load itu full container load 40 feet. Terus asuransinya 0,3% dikali nilai barang dan dokumentasi handling itu dokumen ekspor dan lain-lain. Nah, untuk eh, perincian biaya untuk USD-nya itu ada 1.521. Terus untuk freight-nya itu 575, asuransinya 6 USD dan untuk handling dan dokumennya itu 41 USD. Dengan total nilai ekspornya itu jika CFR itu 2.447 USD. Nah, untuk rekomendasi strategi itu kami mengusulkan untuk menggunakan FIBC first pallet sebagai metode utama. Lakukan konsolidasi di gudang terdekat dari pelabuhan muat, manfaatkan freight forwarder profesional dan sistem online, terus jaga konsistensi kualitas, silika kurang dari lebih dari 85% dengan QC dan quality control berkala, perluas pasar Jepang sebagai tujuan utama ekspor. Terus untuk alur perjalanan ekspor daerah dari Jawa Timur ke Jepang itu dari Cikampadi, terus pembakaran seperti tadi ya untuk pengemasan, terus stuffing container, storm clearance dan PEB itu bea cukai, terus masuk ke pelabuhan Surabaya, pengiriman laut itu kan CFR. Dari untuk pengirimannya aja kita membayar. Nah, itu untuk Surabaya sampai Tokyo, di Port of Tokyo ini bayar di Jepang. Untuk referensinya memakai ITC Trademark 2024, terus ada Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, ICC Incoterms yang terbaru, terus ada International Trade Center. Nah, kesimpulannya RHA ini memiliki prospek ekspor yang tinggi dan berkelanjutan dengan strategi pengemasan yang tepat, kelengkapan dokumen, serta pembelian Incoterms dan metode pembayaran yang sesuai. Ekspor RHA ke Jepang dapat dilakukan secara efisien, aman, dan menguntungkan. Untuk sumber datanya, kami dari laporan akhir tugas kelompok, itu terus dari perusahaan, terus ada ITC trademark, terus ada data internal dan wawancara. Data volume ekspor bersifat indikatif berdasarkan laporan wawancara dan data internal perusahaan. Nah, untuk laporannya bisa di-put di sini ada QR code-nya. Eh, Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmu yang saya eh, sampaikan bisa bermanfaat. Baik, terima kasih.